demikian percuma, nggak ada nilai itu semuanya. Santri model ini buah bis, nggak perlu dibanggakan yang demikian itu. Karena itu hati-hati, adab itu penting ya. Termasuk bagian adab yaitu jangan kita tadi itu merasa lebih hebat daripada ulama dulu. Ojo. Ini menurut mazhab Malik gak apa-apa. Wes nek mazhab Malik kae wis. Loh, enak ae gitu. Durung lulus mazhab Syafi'i kok melok mazhab Malik. Menurut mazhab Abu Hanifah gak apa-apa. Mel Abu Hanifah wis. Ini gak ada adab ini orang. Lihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini sudah mencapai ijtihad mutlak sebenarnya. Ketika beliau mengetahui tentang masalah air di madhab Imam Syafi'i ruwet. Air itu terbagi antara golil dan kathir. Air kathir tadi itu air yang banyak itu la yatanajjasu biwuqu'in najasa hatta yataghayyar ta'muhu aw rihuhu aw launuhu kan itu. Ammal qalilu yatanajjasu bi mujarradi wuqu'in najasa wa illam yataghayyar. Kalau belajar fikih kan begitu ya. Kalau madhab Imam Malik nggak ada al-ma'ul ghalil wal kathir, nggak ada al-ma'u ghalil wal kathir, nggak ada. Al-ma'u idza waqa'a fihi najasa lam yatanajjas wa illam yataghayyar. Air itu dikit hatta satu cingkir, kena najis nggak berubah warnanya, baunya atau rasanya, tetap menjadi suci. Loh enak madhab Malik, dalilnya juga kuat kok. Dalilnya juga kuat. Tapi Imam Syafi'i melihat dulu, oh salaf-salafnya, ulama-ulama, guru-gurunya nggak ada yang berubah madhab. Maka beliau menyatakan apa? Laulal adab ma'as salaf lagallatul malik fil ma'. Kalau bukan karena takut kurang ajar sama salaf, aku mengikuti pendapat Imam Malik. Tapi karena salafnya nggak ada yang keluar daripada madhab, nggak mau dia, tetap berpegang dengan madhabnya Syafi'i. Adab saiki sekait Tanawiyah wis fatwa bi madhab liya. Ini nggak ada adab. Murid model ini sinkrono, tidak dari penyakit ini nanti. Ini bahaya kalau sudah bikin demikian ini. Loh, silahkan mempelajari madhab yang lainnya, tapi bukan untuk pencolot-pencolotan, bukan untuk pindah-pindahan begitu, tapi untuk menghargai madhab yang lainnya supaya kita tidak menjadi orang yang muta'assib, menyalahkan orang yang lain berpendapat. Nggak ada masalah kalau begitu. Ini sering terjadi. Termasuk adab. Ambil gol yang muktamad, ambil yang paling ikhtiar, jangan yang paling enteng. Kita ini kadang-kadang cari gol yang paling enteng. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alladzina yastami'una al-qawla, mereka orang-orang mendengarkan al-qawl. Apa qaul Allah? Firman Allah. Al-qawl, qaul Nabi. Kemudian sikapnya apa? Fayattabi'una ahsana, mengikuti yang terbaik. Ittiba'nya cari yang ahsan. Pertanyaannya, ada enggak golnya Allah, golnya Rasulullah yang tidak hasan? Kok ittiba'nya cari yang ahsan? Maksudnya apa ittiba'nya yang ahsan? Ya tabi'una ahsana, ngikuti yang terbaik, yaitu yang paling ikhtiar, yang paling warok, yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa kepada Allah. Bukan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una adhafah. Cari gol, ngikuti yang paling dhaif. Lah, enggak benar itu. Yattabi
atqaluhum taqwa. Begitu wahai santri. Bukan berarti cari yang paling dhaif. Itu namanya tidak adab. Jadi saya akan berbicara kepada santri. Ini bukan untuk umum, nanti bentar lagi untuk umum. Ini supaya santri-santri alias ini dan juga santri kita dan kita juga harus di sini mengedepankan adab. Ilmu itu bukan alat untuk demonstratif atau alat berdebat, tapi ilmu mengajak kamu untuk khasyah kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ muncul ulama-ulama seperti dulu nantinya. Nah, ini yang kita harapkan nantinya, sehingga generasi yang akan datang betul-betul bisa akan mengawal kota Pasuruan menjadi santri beneran. Nah, kalau cari gol doif buyar ini nanti juga yang ada di Pasuruan ini. Nggak bener itu semuanya. Baik. Untuk yang umum sekarang. Ini untuk santri tadi, saya mikir adab ya, jadi adab. Untuk yang umum, hati-hati saudara. Anda ini jadi orang Islam itu patut untuk syukur. Apa maning Islam ahli sunnah wal jamaah. Cuma saiki iki akeh sing ngerusak. Akeh sing ngerusak Islam ahli sunnah wal jamaah. Islam ahli sunnah wal jamaah itu enteng kok. Yang penting akidahnya Asy'ariyah atau Maturidiyah, jarang di Indonesia itu Maturidiyah. Kemudian madhabnya salah satu 4 madhab, tasawufnya ikut Ghazali, selesai. Tapi sekarang ini dalam modelnya Islam tadi itu macam-macam di Indonesia ini dirusak. Ada yang keliberalan, akhirnya nggak karu-karuan. Ada daunnya Kiai Hamid Pasuruan itu pernah berkata gini, man kana model-model yakunu model-model. Siapa orang itu, dia itu model-model, jadinya model-model. Nggak karuan tangan. Fatwai, aduh. Kadang-kadang hukum bisa dibuat macam-macam. Ini nggak usah diikuti. Udahlah. Anda ini punya ulama ini hebat. Ulama Indonesia ini Pak, yang salaf ini diakui dengan dunia. Saya pernah di Hadramaut itu masuk satu perpustakaan Gus, ada satu ruangan khusus, di situ kitab taklifat ulama Indonesia. Kitab taklifat ulama Indonesia, hebat ulama Indonesia. Jadi mereka itu guru-guru besar ada di Mekah dulu itu, dan mereka tetap menyatakan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ada ono sih dengan bahasa ulama Nusantara, ada ono. Ulamanya ulama ahlu sunnah wal jamaah, ada ono dengan bahasa-bahasa model ono. Lah kalau ulama Nusantara, Anda ini sudah membatasi ulama Indonesia, di Indonesia toh ulama Nusantara. Ojo, ulama Indonesia ini diakui di sana, di mana-mana. Syekh Yasin Al-Badami itu guru daripada ulama-ulama mutaakhirin, termasuk Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki, muridnya Syekh Yasin Al-Badani. Termasuk Syekh Ali Jum'ah sekarang yang ada di Mesir, itu muridnya Syekh Yasin Al-Badani. Itu bukan ulama Nusantara itu, nah, ulama internasional. Lah kok saiki ulama Nusantara kok gak payu di luar, metunya Malaysia gak payu nanti. Jangan, ulama kita ini ulama hebat. Karena itu kita jangan mau dirusak-rusak ambil model segini-gini. Tetap kita bukan ulama Nusantara, tapi kita ulama ahlu sunnah wal jamaah yang bisa diterima di semua. Yang penting dalam akidah ahlu sunnah wal begitu. Wes, ini. Yang kedua,
Islam ini Pasuruan ini santri ini mulai Gus Arsyad mulai pudar gitu. Tak delok. Sekarang ini yang dibanggakan bukan santri, padahal sampai delok. Yang di Sidogiri sudah begitu banyak. Nah, mulai sini berapa? 3.000. Di Sidogiri mungkin 10.000. Oh, yang di Dalwa yang itu wah hebat. Cuma Masya Allah kok kurang nampak gitu ya. Sing nampak boneki macet ono di jalan, bonek bal-balan. Masya Allah kok ngini kota santriku ini raine model koyo ngono, ono anting-antingi, ono tato nih. Ya apa iso kok ini. Karena itu saya juga mengingatkan ini Gus Irsyad ini saudara saya ini. Ini putunya kayak Hasyim Asy'ari. Gus hati-hati loh sampai kalau mengadakan pertandingan sepak bola di sore hari itu sampai nanggung orang meninggalkan sholat sore, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sampean sholat ijen tapi ribuan orang nggak sholat kalau sampai di sini. Haram nih gue nih.